Baik, terima kasih telah menunggu. Maaf waktunya. Baik, sekarang kita akan membahas tentang algoritma. Kemudian kita bahas awal ini adalah modul pemrograman. Di modul 4 ini kan kita akan bahas tentang bahasa pemrograman Java. Nah, ini buahnya. Ada yang sudah baca belum di sini untuk modul ini? Belum, kita belum dapat. Belum ya. Kak Zaki Yusuf hadir? AFK. Supar. Ada AFK ya? Fauzi Hilman. Halo. Wah, udahlah, kita lanjut aja. Baik, saya sudah merangkum di sini. Di sini ada sejarah, yang mana dulu Bapak James Gosling ini membuat multiplatform yang berorientasi objek, kemudian Java modern sampai hari ini pun juga lowongan pekerjaan masih banyak untuk bahasa pemrograman Java. Nah, konsep pemrograman Java itu yang ditawarkan sebenarnya ada 3. Yang pertama itu adalah pemrograman terstruktur, yang mana itu akan diajarkan dalam mata kuliah algoritma. Kemudian ada object oriented, di mana nanti akan dibahas di mata kuliah pembelajaran desktop. Nah, jadi di sini ada konsep pemrograman terstruktur. Ada 3 konsep pemrograman. Pertama ada prosedural, kemudian object oriented, yang ketiga fungsional. Dari masing-masing ini memiliki paradigma tertentu, di mana object oriented ini lahir sebagai solusi perkembangan teknologi, di mana sebelumnya itu masih prosedural. Contohnya adalah bahasa C. Semenjak ada bahasa C++, dan kemudian dikembangkan oleh Java, ini terdapat object oriented. Nah, untuk Java sendiri, ketika dia sudah versi 1.8, dia sudah mengenal fungsional, di mana dia ada lambda. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan Java, ya kelebihannya itu kita bisa multiplatform, mau dipakai OS apapun bisa. Kemudian kekurangannya, kalau kekurangannya memorinya berat, hanya untuk menjalankan Hello World saja butuh 250 MB atau seperempat gig. Kemudian ada komponen JVM, JRE, JDK. Nah, teman-teman bisa download JDK-nya di sini. Nah, ini bisa di-download JDK. Sekarang udah versi 2.5 ini, terbaru. Tapi kalau laptop kentang saya rasa 1.8 tuh masih powerful ya. Selanjutnya ada JVM, JRE, Java ini terinclude dalam satu JDK. Dan penulisan, berarti kita harus mempunyai IDE atau text editor, bisa pakai Eclipse, bisa pakai NetBeans, ataupun juga pakai editor online seperti ini, Java Compiler. Nah, ini teman-teman bisa ngoding Java tanpa harus install apapun. Cuma dia kelemahannya adalah harus hafal sintaknya. Kalau enggak, di sini tuh error tanpa kita ketahui. Tapi di running tiba-tiba error. Nah, jadi harus betul-betul jeli dalam mengkode bahasa pemrograman.
Baik, selanjutnya, sini ada struktur program Java. Yang paling utama, kita langsung ke sini ya. Kita misalkan buat algoritma. Nah, di sini pasti ada package. Package itu di sini, class. Nah, kalau kita membuatnya di inherit, ya berarti package-nya inherit. Inherit 1. Ini error kenapa? Karena letaknya di sini. Coba kalau kita pindah, inherit 1. Kemudian kita refactor. Maka dia tidak mengalami error. Jadi package ini dianggap sebagai folder. Kemudian pasti ada kelas. Suatu hal itu kan pasti punya kelas. Ini fontnya terlalu kecil enggak ini? Atau perlu digedein? Aman, Pak. Di HP masih aman. Aman ya? Pak, aman. Baik. Selanjutnya, kita pasti harus mempunyai metode main. Ini untuk menjalankan. Pasti harus public static void main. Biasanya kita lakukan adalah system.out.println. Misalnya adalah hello world. Kita running, coba. Nah, ini jalan. Di sini output. Ini dalam aturannya itu kan sebenarnya di sini ada komputer. Komputer itu kan nggak ajaib ya, kayak si dukun yang tahu apa keinginan kita. Pasti dia ada input. Sini pasti ada input. Kemudian pasti ada output. Nah, system.out. Nah, out itu kan keluar, jadi output. Yang mana akan di-outputkan dalam terminal. Selanjutnya, kita udah tahu struktur dasarnya ada kelas, ada package, dan kita udah praktikum. Kemudian ada tipe data dan variabel. Dalam pemrograman, itu kita istilahkan ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama teks, kemudian apa? Tipe data. 1 teks, 2 ada yang tahu? Angka. Kemudian apa? Ada yang tahu? Tipe data? Halo? Kebenaran. Boleh. Betul, boolean. Jadi, tipe data itu ada 3. Yang pertama adalah teks, kemudian angka, yang ketiga adalah kebenaran. Kalau teks itu biasanya menggunakan string, misalkan nama, sama dengan misalkan apa? Supar. Nah, gitu. Supar. Ini nama fake. Kemudian umur. Umurnya berapa ya? Paling supar itu 56. Kemudian benar enggak ya? Data apakah benar? Bohong. Nah, apakah benar? Dan kita bisa uji apakah variabel tipe data ini benar.
Jadi ini tipe data string, integer, boolean. Kemudian ini adalah variabel. Kemudian ini adalah value. Jadi di sini ada variabel. Isinya apa? Ada tipe data, kemudian nama variabel, setelah itu value atau nilai. Untuk menguji, kita bisa system.out.println apa? Name di concat, di concat lagi apa? Apakah benar? Kemudian kita kasih judul biar membantu. Print. Bedanya print sama println apa? Ada yang tahu? Halo? Print baris. Kalau print line tuh dia nanti membuat baris baru, Pak, kalau dicetak. Kalau print? Kalau print dia langsung ke samping, langsung nyambung gitu. Samping ya? Iya. Nah, ini. Caranya biar print tapi tetap enter pakai ini. Kemudian di sini karena ini gabung ya kan nggak enak ya dibaca. Kita di concat. Plus ini namanya concat ya. Concatenation dulu saya. Nah, print variabel. Ini namanya supar-supar, umurnya 56. Emang benar? Salah. Oke. Dari sini artinya kita udah selesai tipe data dan variabel. Tipe logika. Nah, kebenaran itu maksudnya ya logika. Kebenaran atau logika. Kemudian tipe objek atau reference. Jadi gini, dasarnya adalah teks angka kebenaran ini adalah tipe data primitif. Karakter, angka, dan logika. Ini awalnya primitif. Kemudian dikembangkan menjadi tipe reference atau kelas. Contohnya boolean. Boolean ini kelas. Nah, public class boolean. Artinya dia itu adalah reference. Kalau kita pakai boolean gini, apakah salah? Bisa, tetap bisa. Tapi ini masuknya bukan reference, tapi primitif. Variabel kita udah. Nah, artinya apa? Kita sudah menyelesaikan satu modul, yaitu modul 4. Nah, di sini ada contohnya banyak, nanti bisa dieksplor sendiri. Apa itu Java, Java JDK. Inti dari modul 4 seperti ini. Kemudian kode program kita telah hands-on. Baik, sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya mau nanya, Ahmad Ji Santoso hadir nggak? Wah, pada AFK ini. Halo. Mana ini? Semua AFK kah? Halo. Halo, halo, masuk, masuk. Silo Derajat hadir nggak? Ya Pak,
Ya, saya giliran nanya ini. Dalam modul 4 tuh kita intinya dibahas apa aja tadi? Halo? Silo? Tadi nyimak nggak? Nyimak, Pak. Nggak? Nyimak, Pak. Oke. Modul 4 tuh inti dari pembahasannya adalah Ah, variabel. pemrograman Java variabel, Pak. oke. Variabel itu terdiri dari 3 hal. Apa aja? Tipe data. Tipe Lupa. data. Saya. Kemudian Tipe data. Nama variabel dan value. bagus. Dari UT mana, Kak? Jakarta, Pak. Mantap. Oke, so far so good untuk modul 4. Nah, kita naik ke modul 5 ya. Kalau ada pertanyaan nggak? Masih aman. Aman ya. Ini kita agak sabar karena RBV-nya munyer ngeng gitu. Nah, sekarang bahas modul 5, yaitu operator, perulangan, dan kondisi if pada Java. Jadi kita punya 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah mengenal operator, kemudian perulangan, dan if atau decision. Kalau saya balik, jadi operator dulu, kemudian ada kondisi, baru ada perulangan. Sama aja. Baik, operator itu sebenarnya di sini, misalkan integer A sama dengan, atau misalkan penjumlahan sama dengan 5 ditambah 10. Pertanyaan saya, mana yang disebut dengan operator? Halo? Dari sini, mana yang disebut dengan operator? Tambah plus. Plus. Bagus. Itu disebut operator. Sedangkan ini, 5 ini adalah operan, kemudian operator, dan operan. Untuk membuktikan, kita coba ya. 5 tambah 10 itu harusnya 15. Nah, kita udah jalan. Operator tuh banyak. Ada operator penjumlahan, pengurangan, kemudian ada macam-macam operator. Ada aritmatika, unary, kemudian ternary. Banyak. Kita tahu salah satu dan bisa mempraktekkan itu sudah cukup. Selanjutnya kita ada kondisi. System.out.println kondisi. Kondisi itu misalkan if. Ini apa ya kok? Kak Aryo mungkin boleh baik. Sudah, Pak. Siap. If penjumlahan ingat kita di Java harus ada kurung. Lebih dari sama dengan
15 system.out.println atau misalkan ini 5, ini 90, ini 5. Jika lebih dari 100, nilai tidak sah. Else if, ini namanya nested atau bersarang. Penjumlahan lebih dari sama dengan berapa? 80 dan penjumlahan kurang dari sama dengan berapa? 100. Jadi nilai 80 sampai rate 100. Maka Anda println Anda pintar. Else kita kasih nest lagi. Jika kondisinya 80 sampai 60, jadi di sini 60 dan di sini 80, berarti Anda adalah orang yang Anda apa? Lumayan Lulus. pintar. Nah, lumayan pintar ya. Anda lulus dengan nilai cukup. Kalau di bawah itu berarti Anda bodoh. Jadi Anda perlu belajar lagi. Anda perlu kuliah di UT. Nah, kita coba. Di sini hasil yang diharapkan adalah 95. Maka ekspektasi yang akan dicetak adalah yang apa? Yang Anda pintar. Oke. Kita coba. Betul. Anda pintar. Karena nilai penjumlahan dari 90 ditambah 5 adalah 95 dan memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam balok ini, maka yang akan dieksekusi adalah Anda pintar. Kalau ini saya ganti 50 atau 55, kira-kira yang dieksekusi yang mana? Cukupkah? Anda? Oh, perlu kuliah di UT. Ya, betul. Karena nilai yang ditetapkan adalah 55. Dari sini kita udah belajar if else, kemudian if else. Kalau nested, kita itu ada tambahan. Jadi misalkan gini, kita bisa tambahkan jadi 60 sampai late 100. Dan kita tambahkan if penjumlahan, ini kita ambil aja des. Nah, gini. Kita kemudian tambahkan. Maka di sini ini adalah if else bersarang. Jadi di dalam balok if ada if lagi. Itu namanya nested atau bersarang. Kita coba kondisi. Kondisi ini tidak ditetapkan karena dia adalah 55. Dan ini artinya salah. Ini kurang. Else. Nah. Anda perlu kuliah di UT. Kalau saya naikkan menjadi 75, kira-kira masuk yang area ini atau yang area ini? Halo? Tes.
Ya. Kalau saya naikkan nilainya menjadi 75, itu yang naik otomatis yang dieksekusi yang ini atau Nilai masuk yang ini? bentar. Oh, iya, betul Pak. Anda lulus dengan nilai Yang cukup. Anda lulus dengan survei membuktikan, ya, Anda lulus dengan nilai cukup. Tapi kenapa ini masih dieksekusi? Harusnya kita harus kasih break Oke. atau continue. Continue. Nggak bisa juga. Oh, karena Kita itu dia masuk ke yang pertama. karena dia sudah dieksekusi sini, kemudian tidak ada return apapun, maka dia harus dikasih lagi. Ya. Biar tidak dieksekusi double. Nah, seperti ini. Anda lulus dengan nilai cukup. Ini tidak dieksekusi karena dia sudah ada else. Kemudian terakhir adalah switch case. Nah, switch case ini kita bisa misalkan angka integer angka sama dengan 1. Switch case angka kalau dia ke kondisi 1 biasanya apa? Senin gitu. Print Senin. Kalau 2 Selasa. Gitu. Nah, ini fungsi break ini agar kondisi selanjutnya itu tidak dieksekusi. Selasa. Defaultnya kalau dia nggak ada atau misalkan 0, maka dia akan mengeksekusi si error. Kita coba. Nah, ini error. Kenapa? Karena dia 0. Harusnya dia kasih angka 1 atau 2. Misalkan kalau 2, maka ekspektasi yang dihasilkan apa? Senin atau Selasa? Selasa. Halo? Halo, Pak. Selasa kan. 2. Ini yang dihasilkan Senin atau Selasa? Angka 2 ini. Selasa. Anu, Oh, nggak ada suara ya? Hah? Senin atau Selasa? Selasa tuh. Halo, Kak Norma apa? Selasa. Selasa. Kita coba. Ya, Selasa. Karena dia akan menyesuaikan kondisi yang telah ditetapkan. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan dari Ada, Pak. modul Saya, ini? Pak. Ya, boleh, silakan. Sebenarnya ini kan if else sama switch kan hampir sama ya, Pak. Nanti Betul. dalam kondisi apa lebih baik menggunakan if else atau switch? Switch case itu biasanya kalau dia kondisinya banyak, itu cocok switch case. Senin, Selasa, Rabu. Bayangin kalau kita nulis if hari sama dengan Senin, if hari. Kalau ini kan enak. Case 1, case 2. Lebih semantik dia. Kalau if tuh biasanya untuk validasi yang rumit-rumit. Sedangkan kalau case itu biasanya suatu hal yang tipenya banyak. Ya, hari itu kan tipenya banyak ya. Atau bulan dan lain-lain. Seperti itu. Pak mau nanya, Ya, silakan. yang di switch itu bisa pakai logika nggak? Logika gimana? Yang di switch.
Kayak misalnya kan kalau if kan ada penjumlahan lebih besar dari sama dengan 100 gitu. Iya. Kalau di switch tuh kayak gitu bisa nggak? Jangan kayak gini. Ya. Nggak mau dia. Error dia. Nggak cocok. Atau gini. Kalau di operator nambah bisa, tapi kalau kondisi-kondisi yang kayak gini, rumit ini tidak disarankan ya. Mending pakai if else. Kalau case itu hanya menghadapi masa banyak dengan kondisi yang sederhana. Tapi kalau ini kondisi yang rumit dengan masa yang sedikit. Kalau yang di dalam kurung angka itu Pak, itu khusus buat nilai datanya aja ya? Ini ya, Yang di switch. iya sesuai data yang dimasukkan dari sini. Kalau string sebenarnya bisa juga, misalkan string huruf gitu. Makan. Nah, di sini juga bisa huruf. Tapi di sini harus dikondisi. Nah, kan makan. Kalau kita cetak, Senin. Jadi switch case itu bisa digunakan untuk case yang membutuhkan tipe banyak dengan kondisi yang tidak rumit. Kalau rumit kayak gini, if penjumlahan kurang ini penjumlahan ini, mending pakai if. Gitu ya. Wih, Abang Nur Zain ini, selamat datang abangku. Sudah pro player ini. Izin gabung Bang. Wah, Izin minat. beliau udah programmer ini. Ini kayak abangnya yang harusnya ngajar ini. Saya masih newbie Mas. Waduh, lagi saya ya. Saya juga masih belajar. Oke, saya rasa cukup. Materi yang paling terakhir adalah perulangan. Perulangan itu kita biasanya menggunakan for. System.out.println perulangan. Nah, for ini kalau kayak gini objek. Tapi kita pilih yang for dasar. Integer i ini sebenarnya singkatan. Rata-rata program kan i. Kenapa i? Ini awalnya adalah iteration atau iterasi. Nah, karena orang udah tahu iterasi itu kan putaran ya. Jadi misalkan lingkaran itu dari titik ini terus ke sini 1 iterasi, 2 iterasi, 3 iterasi, terus sesuai dengan data yang dimasukkan. Jadi integer iterasinya berapa? 0 sampai berapa? Awal initnya adalah 0, akhir iterasi itu adalah 10, kemudian ditambah. 0 ditambah 1, jadi 1. Terus jadi 1, 1 tambah 1, 2. Terus sampai dia 10. Maka dia akan berhenti. Coba kita buktikan. System.out.println. Sini ada iterasi. Supaya kita yakin, kita kasih string iterasi. Nah,
Kemudian kita jalankan. Nanti terdapat 10 iterasi. Kenapa ini 9? Karena init awal adalah 0. Kalau kita ganti si for-nya ini menjadi 1, misalkan ini 1, kemudian ini kita kasih sama dengan 10, maka dia akan mulainya dari 1. 1, 2, 3, sampai 10. Karena dia 10 kurang dari sama dengan 10. Dengan plus-plus ini adalah 1 ditambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, terus diulang-ulang. Menjadi literasi. Baik, dari sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, mau nanya, Ya, silakan. kalau yang iterasi itu kan ada yang I++, iterasi Iya. plus+. Kalau yang min itu gimana, Pak? Bisa? Kita coba dengan min-min. Tapi pastikan dia dibalik. Jadi inisiasi awal itu 10, iterasi yang diharapkan sama dengannya 1. Karena 10 dikurangi 1, jadi ini dianggap 1 ya. Min 1. Dianggap. Kemudian kurangi 1 sama dengan 9. 9 kurangi 1, 8. Terus sampai 1. Kita coba. Tes. Kita hari ini dihilangkan biar tidak bingung. Dan kita jalankan. Kenapa ini tidak jalan? Iterasinya karena kenapa kira-kira? Kalau kita coba 110 bisa? Ini semakin DJ. Ini namanya malah bahaya ya. Nested looping. Looping forever namanya. Ini programnya itu terus mengulang gitu. Tapi tidak ada ujungnya. Yang ini malah bahaya. Karena sistem akan crash. Kayak gini. Dan satu hal ya. Bayangkan kalau dalam suatu kode program itu for-nya ada 3 atau 4. Nah, itu bisa ngehang. Itu satu request. Kalau banyak request, makin ngehang. Kita close. Pak. Yang di Gimana? concat min juga nggak sih? Yang di concat. Ini. Iya. Kalau ini concat string ya. Jadi concatenation dalam string itu atau menggabungkan ya. Concat itu kan menggabungkan. Ini dijadikan string. Kita coba lagi 1000. Kemudian kita coba. Tetap tidak dieksekusi. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Harusnya bagaimana? Tidak dieksekusi itu. Halo? Tes. Mas, Pak. Kita ulang lagi, coba. Iterasi sama dengan, ini kita init adalah 1000.
Kemudian kita misalkan data yang diharapkan adalah 10. Kemudian kita cetak. Atau kita nggak usah di plus. Coba lagi. Nah, ini berhasil. Dari 1000. Kita coba kurangi. 10, kemudian jadi 1. Kita coba running. Kemudian coba kita kasih concat lagi. Makan. Yes. Magic. Ini operator ini tadi yang menjadikan tidak dieksekusi. Nah, 10, kemudian end goal-nya adalah kurang dari 1. Kan kurang sama dengan 1. Si kodenya itu bingung. Nah, ini 10 sampai berapa kalau dieksekusi kurang dari 1? Min 1000 ini juga kurang dari 100. Atau 10.000 kurang dari 1. Maka harus ditetapkan bahwa ini 1 ke atas hingga ke 10. Dan ini ditulis iterasi. Jalankan. Yes. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Satu orang? Yang lain ada pertanyaan? Gimana? Aman, aman. Aman ya? Kalau aman, saya rasa ini sudah selesai. Atau ada yang kurang? Oh, ada while sama duel. Duel ini perbedaannya adalah kalau while mengulang selama kondisinya itu benar. Kalau duel, dia menjalankan dulu sebelum dia memeriksa kondisi. Ini meriksa kondisi. Jadi lakukan dulu, baru periksa. Kalau ini, periksa dulu, baru lakukan. Biar yakin kita coba pakai duel. Nah, do, lakukan system.out.println. Apa? Saya senang. Ini diulang berapa kali? Nah, kondisinya adalah cek dulu integer, misalkan J sama dengan 10. Ini mau diteruskan berapa? Jika J sama dengan 1. Itu gini, sama dengan 1. Dia harus dilakukan dulu. Kemudian jangan lupa di iterasi J++. Kita coba, saya senang berapa kali? Saya senang hanya ditulis sekali. Ada yang salah? Integer sama dengan 10. Kemudian lakukan system.out.println. Kemudian di increment. Kita while-nya bolehlah. Nah, saya senang ini bisa sampai 10 kali. J. Ini. Looping lagi. Ini adalah forever looping. Yang mana dia tidak berhenti karena kondisi yang salah. Bayangkan di sini adalah 10. Kemudian ditambah lagi. Sampai berapa? Sampai lebih dari 1. Nah, ini aja 10. Ini lebih dari 1. Terus ini ditambah 10 tambah 1, 11. Lebih dari 1, ya. Terus tambah lagi 12. Itu lebih dari 1, ya. Terus sampai sejuta pun, ya lebih dari 1. Nah,
Berarti di sini ada kesalahan. Angka harapan harusnya adalah di sini minus, kemudian kita 10, di sini 1. Jadi misalkan persiapan roket meluncur gitu. Persiapan. Sini biar kelihatan system.out.println. Persiapan roket diluncurkan. Hitung. Mulai dari 10, 9, 8, 7. Itu. Kalau dia sudah selesai, system.out.println roket terbang. Dia tepuk tangan biasanya kalau ada pejabat. Yeay, gitu. Ya, senyum kali gitu. Oke, ini adalah penggunaan duel, di mana lakukan dulu, baru cek kondisi. Dan terakhir kita while dulu. While-nya berapa? Jadi integer K sama dengan 10. Ini salahnya kurang semikolon, kemudian K ya. Ini lebih dari 1. Ngapain? Apa yang harus dilakukan? System.out.println. Oke, guys. Jangan lupa dikasih kondisi biar tidak loop forever. K min dash. Jadi dengan adanya ini, nilai ini tuh terus dikurangin sehingga ketika mencapai titik yang dikondisikan, dia itu berhenti. Kalau ini nggak ada, ya terus diulang-ulang karena ini nggak akan habis 10. Kemudian diulang satu iterasi. Apakah 10 itu lebih dari 1? Ya. Terus kita coba ya. Lupa. Nah. Dia terus nih. Dia terus sampai bikin ngehang nih. Ini kan terus naik ya, terus jutaan. Ini dia nggak akan berhenti. Karena kondisinya apa? K itu pasti di atas 1. Dan ini tidak akan mungkin berhenti. Cara menghentikannya apa? Ya, K-nya itu harus dikurangi. Sehingga membentuk suatu kondisi yang akan menyelesaikan akhir dari iterasi. Coba kita jalankan. Nah, oke guys-nya itu hanya diulang sebanyak 10 kali. Jadi ini adalah for, kemudian ada duel, ada while. Ada pertanyaan? Silakan. Ya kan, ada yang bertanya? Kayaknya udah nggak ada yang bertanya. Masih aman. Aman ya. Dengan demikian, konsep dasar dari modul 5 telah selesai. Apa aja? Ada operator, kemudian ada perulangan, dan ada if. Dan modul 6 adalah praktikum, yang mana kalau kita udah praktekkan dalam IDE seperti ini, ya artinya kita udah praktikum ya. Nah ini, sayangnya agak lama. Ini praktikum, ada praktikum struktur Java, tipe data, variabel, operator, kondisi, dan perulangan. Dan modul 6 selesai. Jangan nanti dilanjut modul 7 dan 8. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Bang Aryo, perulangan itu ada 3, apa aja?
For, while, sama satu lagi apa? Dua ya. Bagus. Sekarang Bang Indra, apa perbedaan while dengan duel? Kalau duel itu maut. dijalankan setidaknya 1 kali, Pak. Oke. Duel. Kalau Kalau while, yang terus dijalankan terus. ada yang lebih tepat. While itu cek kondisi baru eksekusi. Oh, berarti Sedangkan duel, dia ya menjalankan dulu baru cek kondisi. betul. Ya namanya orang duel itu kan bodoh amat ya. Pokoknya kita kelahi, pang, mati, terus nanti penjara ya urusan carry kan gitu. Nah itu kan duel ya. Nah itu geger, nah itu duel. Jadi dia ngelakukan dulu tanpa mikir akibatnya apa. Itu duel. Kalau well, ya mikir dulu, bener enggak? Kalau bener, jalan. Gitu. Kemudian, nah ini saya mau nanya yang udah jago nih, udah programmer nih. Mas Nurzain, ada ada berapa kondisi? Kondisi itu conditional statement atau decision. Halo, Kak Nurzain. Iya, Mas. Ada berapa conditional statement? Minimal 3 bukan sih, Mas? Nah, apa aja tuh? Yang switch case bukan sih, Mas? Oke, switch case 1. Yang kedua? Terus if else. Oke, yang ketiga? Apa ya? Switch case. Itu aja, Mas. Apa ya satu lagi ya? Yang biasa dipakai sih itu sih. Tadi bilangnya ada 3. Apa satunya? 2 berarti. Oh, 2. Ya Switch udah, case sama if else. iya. Saya juga 2 sih, lebih sih condongnya. Saya belum menemukan yang ketiga. Oke, Kak Zain. Sekarang Kak Galih, halo. Muhammad Galih Setiawan, hadir nggak? Hadir. Oke. Apa perbedaan switch case dan if else dalam conditional statement? Ntar Bang, lagi di jalan. Waduh, ini nggak bisa ini. Skip dulu, sorry. Lagi di jalan. Pasti sama Anca itu. Sama Anca itu. Yes. Oke, Kak Sarifudin Hidayat, pertanyaan terakhir. Apa perbedaan if else dan switch case? Silakan. Halo? Wah, AFK ini. Ahmadji Santoso. Halo. Wah, banyak kan AFK ini. Silo Derajat, halo. Ya, Pak. Iya. Apa perbedaan if else dengan switch case? If else buat penanganan yang lebih rumit tapi sedikit. Oke. Switch case? Kalau switch case itu buat yang kasusnya banyak tapi nggak terlalu rumit. Oke, cakep. Bagus, Kak Silo. Emang namanya Silo ini? Ya, Pak. Oke. Baik, ini adalah pembelajaran telah selesai. Kemudian selanjutnya adalah demo production ya. Ini di LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn? Masih Kak Nurzain dan lain-lain ini udah punya ya. Nah, di Saya nggak sini. punya, Mas. Waduh. Bohong itu. Bohong dimarahi Tuhan. Di sini kita punya apa?
studi tracker, di mana kita bisa mengidentifikasi progres dalam perkuliahan yang telah kita lakukan. Ini saya sudah membuat bacotan ya, sebenarnya di LinkedIn ini. Ini saya terinspirasi oleh Bang Nur Zain Pradana ya. Kok ada nama saya, Ya. Mas? Oh iya itu. Dia inspirator saya, di mana untuk setiap mata kuliah itu kan pasti ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3, dan dilanjutkan tugas. Setelah adanya tugas, dilanjutkan dengan apa lagi? UAS gitu ya. Atau ada webinar mungkin untuk apa istilahnya? Dari perkuliahan yang praktikum. Ini lama sekali ya. Wah ini dihack ini. Lama sekali ya. Tes. Pantas. Harus ganti wifi kah? Ini sangat-sangat tidak kondusif. Bisa dah. Bentar ya. Sumpah ini bisa kayak gini. Ini. Tuh, cepet di sini. Oh, mungkin terlalu banyak yang dibuka. Saya coba tethering aja lah. Jadi mau dasar semua itu ya. Pas sebenarnya program itu ya. Belum yang Tes. Kak sudah terhubung. Sudah, Pak. Ini kayaknya internetnya rantau. Nah, di sini ada studi tracker. Nah, ini kan Kak Nurzain ya, artisnya. Oh, ini ada 500 like. Ini kan berarti orang yang terinspirasi itu sangat banyak. Nah, ini. Sini saya sempat membuat di mana PDF yang bisa di-print, kemudian kalau hadir ya dicentang, kalau diskusi ya centang, nilainya berapa. Nah, itu sudah saya digitalisasi. Ini bisa diakses. Dan untuk ini adalah data-datanya adalah production. Artinya ya datanya nggak sembarang dihapus ataupun di-delete, maksudnya siap digunakan untuk massal. Ya nanti teman-teman bisa register di sini. Atau kalau males ngapalin password, boleh pakai SSO Google kayak gini.
Oh, ini belum saya setting sih. Tuh ini ya. Ntar lah. Ini misalkan saya register, misalkan nama saya, kemudian ada email, passwordnya. Nah, ini harus verifikasi dulu ke email. Saya login dulu. Nah, di sini aku dapat email untuk verifikasi. Kemudian di verifikasi. Email verifikasi berhasil. Ini kita refresh. Kita login lagi. Di sini kita bisa membuat catatan. Join itu artinya ada orang lain yang sudah membuat catatan. Kita join kodenya apa, kita bisa join. Tapi kalau belum, kita bisa add note. Misalkan studi tracker semester berapa? 1. Tracker. Ini tag, kemudian tipenya pastikan tracker. Visibility-nya collaboration, misalkan di sini. Tidak bisa membuat tipe tracker karena belum terintegrasi dengan WA Bot. Jadi ini nanti bukan sekedar aplikasi ya, kita bisa manfaatkan chatbot. Nanti juga saya akan integrasikan ke AI agent, tapi masih nanti. Kita bisa verifikasi di sini. Nah, di sini perlu diperhatikan, sebelum melakukan integrasi harus gabung dulu di grup. Ada yang belum gabung di grup, nah dia harus mengaktifkan WA Bot. Jadi udah gabung nih di belajar bareng ini di grup. Kemudian lakukan CLI ini di grup. .CLI add nomor Anda yang terdaftar berapa? Nah, ini bebas. Mau plus, mau 62 juga boleh. Kosong juga nggak apa-apa. Kalau ini belum saya klik, ini lanjut integrasi ini bakal gagal. Misalkan saya connect, saya belum tergabung. Nah, ini harus saya send sampai dia connect. Nah, ini pastikan udah diterima oleh server. Kita connect. Nah, ini udah selesai. Jadi udah CLI dulu, baru kemudian integrasi WA Bot. Setelah itu kita buat lagi dengan tipe tracker. Studi tracker semester 1. Tracker. So, ininya tipenya tracker. Misalkan testing studi tracker. Pentapos. Nah, di sini teman-teman ada kode yang bisa untuk join. Jadi daripada teman-teman buat notes, itu bisa join temannya. Apa yang bisa dimanfaatkan ketika join? Kita bisa kolaborasi. Kayak di e-learning kan kita bisa membuat catatan ya. Catatan hari ini telah melakukan webinar algoritma. Ini kita bisa save. Ini teman yang lain yang join di sini nanti bakal bisa lihat ini dan dia bisa memberikan tanggapan. Nah,
Yang fitur paling utama adalah studi tracker. S ini sesi 1, kemudian ada A itu segmen atau tugas 1, 2, 3, kemudian ada webinar. Kalau teman-teman SIPAS yang memang kurikulum baru, ini bisa di-generate. Kayak gini. Tapi kalau teman-teman ternyata bukan semester 1, yang mana meskipun adanya kurikulum baru itu berbeda dan terlanjur di-generate, ini bisa di-delete. Ya. Sesuai yang dipilih. Bahkan ada pengantar sistem algoritma dan sistem operasi. Terus kurang, saya tambahkan. Misalkan apa? Struktur data. Kemudian nambah basis data. Kemudian apa lagi? Analisis visualisasi data. Kita tambahkan. Setelah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita harus submit. Kalau nggak submit, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Misalkan saya hadir, saya diskusi. Dia bakal error. Karena belum disubmit. Pastikan jangan sampai ketinggalan. Kemudian nanti disubmit. Nah, sudah berhasil. Kalau finalisasi ini artinya kita selesai ya. Udah perkuliahan udah selesai, udah UAS, maka dia difinalisasi. Kalau udah disubmit, misalkan kemarin struktur data, sesi 1 hadir. Nah, sesi 2 hadir diskusi. Sesi 3 hadir diskusi, nilainya ada 90. Nah, terus ada webinar. Struktur data itu webinarnya hari ini misalkan. Jam berapa? 19.30. Ini nanti yang integrate ke WA-bot yang sedang disusun, di mana nanti bisa diingatkan lewat WA-bot. Dan linknya apa? Misalkan HTTPS, linknya. Misalkan linknya di sini ada, kan kalau di e-learning UT kan pasti dapat sepanjang ini, tinggal di save. Terus ini bisa diklik. Dan nanti fitur, nah ini udah join ke sini. Nanti untuk fitur selanjutnya akan ada WA bot. Kalau hari ini udah ikut ya tinggal di oke. Studi tracker itu bisa finalize. Nah, pertanyaannya apakah ketika saya join ke orang lain bisa lihat studi tracker saya? Nggak bisa. Dia dedicated siapa yang menjadi user tersebut lah yang bisa melihat studi trackernya. Jadi meskipun saya join ini punyanya Bang Nurzain ya, kemudian studi tracker ini ya yang dilihat punya saya sendiri, yang lain nggak bisa. Setelah itu ini akan ke depan bisa diekspor nanti bakal jadi PDF kayak gini ke depan ya. Nah ini bisa production, bisa digunakan bila nanti semakin banyak bermanfaat, fiturnya akan semakin ditingkatkan. Oke teman-teman, gitu untuk aplikasi ini, silahkan dimanfaatkan dan ditunggu juga ada WA bot. Dan di sini juga ada pangkat ya, kayak game-game gitu. Misalkan info rank. Atau rank info ya, lupa saya. Rank info. Info rank. Setting. Bisa.
Saya cari untuk rank info. Oh, info rank. Mungkin servernya lagi kurang sip. Ini nanti bisa diketahui keaktifan dari sini itu poinnya berapa, XP-nya berapa, yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran melalui WA bot, yang mana nanti ke depan akan diintegrasikan ke AI agent. Contohnya mungkin ini, info rank. Oh, enggak ada. Nah ini, jadi ada rank-ranknya. Kak Indra ini poinnya 53, XP-nya apa, pangkatnya apa gitu. Jadi kita belajar sambil nge-game, yang mana kita bisa manfaatkan teknologi. Baik, seperti itu teman-teman. Silahkan bisa diakses. Semoga bermanfaat. Kemudian ada pertanyaan untuk pembelajaran dan aplikasi? Dari saya cukup Mas, keren Mas aplikasinya Mas. Nah, ini terintegrasi dari Bang Zain ya. Ditunggu Kak untuk AI agent-nya dan WA bot. Baik, demikian terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah disempatkan. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin diskusi di luar topik, dipersilahkan. Dan topik resmi atau pembelajaran dinyatakan berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aryo, cobain Bang Aryo. Udah production ini. Cloudflare yang kemarin marah-marah di kos itu udah selesai ya. Siap. Kita coba ya. Yuk, share screen boleh. Kan kemarin udah. Udah. Kan kemarin Eko. Kalau kemarin kan cuma testing ya, datanya rentan dihapus. Kalau yang ini udah production, jadi datanya betul-betul kita jaga. Aja. Production. Share screen Bang, share screen. Siap. Bentar. Oh iya, ini kita selesai dulu ya. Saya rekamnya selesai. Ya.